Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirah jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini, pada hari ini kita masih bernafas. Kita masih hidup. Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita. Dalam nikmat itu bertahta nikmat-nikmat yang lain berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat berkeluarga, nikmat rezeki dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita semua yang hadir di Masjid Al-Hamid ini semuanya dicatat oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumul qiyamah kita semua di padang mahsyar mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirah jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang terbatas ini, izinkan khatib menyampaikan tema khutbah kita, yakni dua kunci kemuliaan keluarga Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di belahan bumi manapun sekarang sedang bergema takbir, tasbih, tahmid, tahlil memuji Allah Subhanahu wa taala. Di belahan langit manapun juga sedang bergema takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Keluar dari mulut-mulut suci para malaikat, penghuni penduduk langit, bertakbir kepada Allah pada hari yang mulia ini.
Maka hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bertanya-tanya, apakah yang membuat Ibrahim alaihissalam beserta anak dan istrinya begitu dimuliakan, namanya begitu harum, dari dulu hingga bumi ini kiamat akan selalu terkenang, akan selalu dikenang, akan selalu disebut-sebut kebaikannya. Ada apa dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka inilah yang akan kita uraikan dalam waktu yang terbatas ini, jamaah sekalian. Kunci yang pertama, harumnya nama Ibrahim alaihissalam, di samping beliau seorang nabi dan utusan Allah, kunci yang pertama adalah beliau mengokohkan keimanan di dalam rumah tangga. Keluarganya adalah keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman menjadi kunci, menjadi kekuatan, sumber kemuliaan hidup di dunia ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika datang perintah dari Allah, Ibrahim menemui putranya sematawayang. Putra yang ditunggu-tunggu selama 86 tahun. Bercucuran air mata, menangis merengek kepada Allah siang dan malam beserta istrinya, meminta anak kepada Allah selama 86 tahun. Setelah 86 tahun Allah kabulkan. Setelah anak ini beranjak remaja, usia belasan tahun, turun perintah untuk menyembelih anak ini. Hanya orang yang beriman yang mau, yang siap untuk melakukan. Orang-orang mengatakan ini gila. Ibrahim alaihissalam memanggil putra kesayangannya ini, satu-satunya putranya. Ya bunayya, wahai anandaku tersayang. Inni arafil manam, dalam mimpi aku melihat, aku menyembelihmu. Anni azbahuka famzur maza tara. Apa pendapatmu wahai anakku sayang? Anakku tercinta. Orang-orang berkata, ini ayah yang gila. Karena kalau di logika, hanya logika orang-orang yang taat kepada Allah yang bisa menerimanya. Tidak ada. Mana ada orang tua yang siap menyembelih anaknya karena perintah dari Allah? Tidak ada. Tidak ada. Tapi itu yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Apa pendapat wang yuang? Ada perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Kecil anak, ya abati, wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Orang mengatakan ini ayahnya gila, anaknya juga gila ayahnya. Apa kata Ismail alaihissalam? Wahai ayahku tersayang, jika itu perintah dari Allah, lakukan, laksanakan, jangan tunggu-tunggu lagi. Ini urusannya urusan nyawa, urusan lehermu. Dan Allah selalu menguji hambanya dengan yang dia sayang. Siapa yang kita sayang? Itulah wujud dari iman kita. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, imanlah yang membuat seorang Ibrahim begitu kokoh, teguh iman, kuat dirinya. Imanlah yang membuat seorang anak bahkan siap digorok oleh ayahnya. Begitu pula dengan istrinya Siti Hajar. Hampir 30 hari melakukan perjalanan dari Palestina ke Makkah Al-Mukarramah di sebuah tanah yang tandus, yang gersang.
antara Safa dan Marwah. Di situ didirikan pondok kecil, ditinggalkan bekal hanya untuk beberapa bulan. Seorang istri yang habis punya bayi, bayinya pun baru bisa merangkak, belum bisa berjalan, lalu ditinggal. Apa kata Siti Hajar? Wahai suamiku tersayang, kenapa engkau meninggalkan kami di sini, di tanah yang tandus ini? Tidak ada apa-apa di sini. Ibrahim tidak menengok ke belakang, jalan pelan sambil bercucuran air mata. Lalu Hajar bertanya kembali, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah? Ibrahim menjawab, iya istriku, ini perintah dari Allah. Istri yang beriman. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pantas keluarga Ibrahim itu keluarga yang begitu harum namanya, masyhur fil ard, masyhur fis sama. Dia terkenal oleh penduduk langit sampai kapanpun, sampai bumi ini dilipat oleh Allah. Dia terkenal di langit sampai kapanpun, hingga terompet itu ditiup oleh Israfil. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen anak yang taat kepada orang tua, kalau kita pengen keluarga kita keluarga yang diberkahi oleh Allah, keluarga yang dicintai oleh Allah, maka bangunlah keimanan yang kuat dalam rumah kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Orang tua zaman dulu, orang-orang soleh, yang dipikirkan adalah akidah iman dari anaknya. Orang tua zaman sekarang lebih sibuk memikirkan masa depan anaknya. Kenapa Bapak Ibu kita mesti memikirkan akidah iman dari anak kita? Anak ibu akan menjadi anak yang baik atau penjahat, perisainya iman. Orang akan korupsi, yang membuat dia berhenti untuk korupsi, iman. Orang akan membunuh, membalas dendam, yang membuat dia berhenti untuk berbuat jahat, iman. Iman yang ada di dalam dada ini, iman la ilaha illallah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap yang kita lakukan, setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita katakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang mengontrol diri kita? Orang akan berselingkuh, orang akan bertengkar, orang akan menyelip dan segala macam. Siapa yang bisa mengontrolnya? Ayahnya? Bukan. Ibunya? Bukan. Gurunya? Bukan. Yang bisa mengontrol dirinya adalah iman yang ada di dalam dada. Maka hadirin sekalian, anak-anak kita ini, terutama anak-anak TPQ Al-Hamid, yang menjadi konsen kami adalah membangun akidah dan iman yang kuat. Setelah itu Qur'annya yang bagus. Banyak orang-orang pintar bergelar profesor, doktor, tapi ujung-ujungnya nyuri. Apa yang membuat mereka melakukan hal itu? Pendidikan S1, S2, S3 ke Mesir, tapi masih nyuri. Imannya bermasalah. Maka itu yang perlu kita bangun pada generasi muda kita. Kuatkan imannya. Maka dimanapun dia melangkah, berjalan, dia akan dilindungi oleh Allah melalui perisai imannya. Iman inilah yang membuat kita, Bapak Ibu, bernilai di sisi Allah. Tanpa iman, manusia tak jauh beda dengan al-an'am, hewan. Tanpa iman, bahkan manusia lebih hina daripada hewan. Kal-an'am bal hum adall. Hewan hanya memakan rumput. Kambing hanya memakan tanaman-tanaman pucuk ubi tetangga orang lain. Tapi manusia yang tidak beriman, tidak hanya yang dimakan beras, tapi besi pun, beton pun akan dibulunya. Inilah pentingnya kita membangun keimanan yang kuat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum terlambat,
orang tua, saya, kita semua akan mempertanggungjawabkan anak kita masing-masing di hadapan Allah. Jangan sampai ibu-ibu susah hamil, susah mengandung, susah melahirkan, membesarkan anak, menyekolahkan anak, sampai tidak makan mungkin 2 hari 2 malam, makan nasi basi demi anak sekolah, demi anak kuliah. Itu tidak akan berharga di sisi Allah ketika imannya tidak ada. Imannya tidak ada. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui momentum Idul Adha ini, marilah kita merenungi diri kita. Sudahkah kita bekali anak-anak kita dengan iman yang kuat? Janganlah kita mengkhawatirkan isi perut. Karena isi perut setiap orang sudah ditanggung oleh Allah. Selagi dia hidup, isi perut sudah ada yang menanggung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mengenai isi dada, itu kembali kepada kita. Kita isi apa tidak? Makanya orang-orang soleh, bahkan Ibrahim pun mengumpulkan anak-anaknya Ismail dan Ishak. Apa yang dia tanya? Ya bunayya, ma ta'buduna min ba'di? Wahai anak-anakku, Ismail, Ishak, kalau bapakmu ini Ibrahim sudah meninggal, masihkah engkau menyembah Allah? Ini yang dikhawatirkan oleh orang tua yang mesti kita contoh. Khawatirlah kita, anak kita tidak sholat, anak kita tidak bisa baca Quran, anak kita tidak punya adab, tidak punya akhlak. Khawatirlah kita. Di samping kita juga mempersiapkan bekal kemandirian hidupnya, tapi yang wajib dan fardu adalah iman. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa sedih kita bapak-bapak melihat anak-anak kita usia 5 tahun, 7 tahun sudah merokok. Di bulan Ramadan tidak puasa. Kemana orang tuanya? Kecil-kecil sudah pacaran. Ada yang sudah hamil di luar nikah. Sudah narkoba. Pesantren Ramadan di masjid kita ini menjadi saksi. Betapa dangkalnya iman anak-anak kita. Betapa jauhnya akhlak mereka, akidah mereka. Adakah kita menangisi mengenai agama anak kita, iman anak kita? Ketika ibu memanggilnya, adakah dia menunjukkan akhlak yang baik terhadap seorang ibu? Maka ini menjadi perhatian Bapak Ibu. Dia akan menjadi penyusah ibu. Tidak hanya di dunia, apalagi di akhirat. Oleh karena itu, kuatkan iman anak-anak kita sebelum kita terlanjur, sebelum kita tidak lagi punya kekuatan, sebelum kita sudah kembali ke hadirat Allah. Kuatkan iman anak-anak kita. Yang kedua, kunci kemuliaan keluarga Ibrahim adalah ilmu. Adakah seorang istri yang mau ditinggal di padang pasir yang tidak ada tanaman di sana, yang hanya bekal beberapa bulan bersama bayinya yang siap ditinggal? Zaman sekarang tidak ada, Bapak. Yang siap ditinggal yang punya ilmu, yang punya pengetahuan akan Allah, hakikat alam jagat raya ini, hakikat hidup ini, yang mengerti agamalah yang bisa menerimanya. Adakah anak yang siap disembelih? Ditemui ayahnya sekali 3 tahun, tiba-tiba datang ayahnya, "Nak, sini, kamu saya sembelih." Adakah anak yang bisa seperti itu? Tidak. Tapi anak yang punya bekal agama yang kuat, apapun yang dikatakan orang tuanya, sami'na wa ata'na. Ananda berangkat ke pasar, berangkat. Bekerja, bekerja. Belajar, belajar. Anak yang soleh seperti itu, anak itu soleh karena dibimbing dan dibina oleh kita dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kita kalau mau hidup kita bahagia di dunia, kita pengen anak-anak kita baik, soleh dan soleha, kita pengen rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, maka kuncinya adalah ilmu.
Tidak ada yang bisa diandalkan di dunia ini selain ilmu yang lebih pokok, yang lebih tangguh. Ilmu. Badan besar tidak jadi jaminan untuk bisa hidup lebih baik. Tapi ilmu yang banyak membuat hidup kita lebih baik. Di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak berilmu, kata orang Arab, al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Tanpa ilmu, seseorang itu seperti berjalan di dalam kegelapan. Tidak jelas mana yang mau dituju. Tidak jelas bahwa di depan ada jurang, dia tetap saja berjalan. Tidak tahu dia bahwa di depan sana ada ular besar melingkar yang siap menerkamnya. Karena dia tak punya ilmu, tetap saja dihadap. Tapi orang yang berilmu, dia bisa membedakan. Ini baik, ini buruk. Ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Orang yang punya ilmu mengerti, saya hamba Tuhan, dialah Tuhan. Saya sebagai hamba mengabdi kepadanya. Dialah yang menciptakan. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu. Jangan berhenti belajar kita. Hidupkan majlis-majlis ilmu, terutama di masjid kita ini. Jadikan majlis taklim kita itu majlis ilmu. Suatu ketika Nabi SAW berkata, ada di antara umatku yang sudah 70 tahun beribadah kepada Allah, 70 tahun sholat. Tidak ada putus-putusnya dia sholat. Sholat wajib, sholat sunnah. Tapi tak satu rakaat pun yang diterima oleh Allah. Kenapa? Dia beribadah tanpa ilmu. Dalam segala sendi kehidupan, kita butuh ilmu. Siapa yang menjamin ibadah-ibadah kita itu sudah diterima oleh Allah? Dari mana kita tahu bahwa ibadah kita itu sudah benar? Dari mana kita tahu bahwa korban kita ini sudah benar? Dengan kita belajar ilmu. Kita buka Quran. Kita dengarkan guru-guru kita. Tidak cukup ilmu ketika kita SD, ketika SMP, tetap dipakai sampai sekarang. Ilmu itu harus diperbaharui. Harus terus ditingkatkan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, hadirin wa hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Idul Adha ini, di momentum Idul Adha ini, ada satu amalan hebat. Kita tahu karena kita punya ilmunya. Coba kalau kita nggak punya ilmunya, kita tidak tahu. Sebagai penutup dari khutbah kita, Imam Ibnu Abbas menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, ketika Arasy, tempat Allah bersemayam, selesai diciptakan, maka Allah memanggil para malaikat pemikul Arasy. Wahai malaikat, pikul Arasy ini. Datanglah ribuan malaikat. Dan kesemua malaikat mengatakan, berat ya Allah, Arasy ini berat sekali. Allah berkata, ucapkanlah subhanallah. Maka semua malaikat tadi mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seluruh malaikat di alam jagat raya ini mengucapkan subhanallah, subhanallah. Maka Arasy yang berat terasa lebih ringan. Itu terus menjadi zikir para malaikat. Sehingga Allah menciptakan Adam alaihi salam. Setelah Adam diberi ruh, maka Adam ini bersin. Bersin dia. Maka Allah mengatakan ke Adam, ya Adam, ucapkanlah alhamdulillah. Maka Adam pun mengucapkan alhamdulillah. Apa kata para malaikat? Ini kalimat agung yang kedua. Maka mari kita catat dan kita amalkan. Seluruh malaikat di jagat raya membaca subhanallah walhamdulillah. Itu terus dibaca hingga diutuslah Nuh alaihi salam. Umat Nuh adalah umat yang pertama menciptakan berhala lalu menyembah berhala. Maka Allah memerintahkan kepada Nuh, wahai Nuh, engkau ajarkan
ucapkan kalimat ini kepada umatmu, la ilaha illallah. Nuh sampaikan kepada umatnya, maka berhala-berhala pun dihancurkan. Para malaikat pun tercengang dan mengatakan, ini kalimat agung yang ketiga dari Rabb kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Lalu diutuslah Ibrahim alaihi salam. Datang perintah untuk menyembelih anaknya. Ketika pisau sudah di atas leher Ismail, mata Ismail tertutup, maka Ibrahim pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika pisau hendak ditarik, Ibrahim menutup matanya sambil meneteskan air mata, lalu digorok. Kira-kira dianggap sudah selesai. Dibuka matanya. Ibrahim membuka matanya. Ternyata yang tersembelih adalah domba. Maka Ibrahim ketika itu langsung bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh malaikat di jagat raya mengikutinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka inilah sekarang yang kita lantunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sekalian, ada ilmunya. Kenapa kita berzikir seperti itu? Ada asbabnya, ada kisahnya. Maka pada momentum ini, jamaah sekalian, semoga keluarga-keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang penyejuk mata dan hati kita. Qurratu a'yun. Anak akan menjadi penolong ibu, yang menyelamatkan ibu-ibu nanti di tepian neraka. Anak ibu, bapak-bapak juga sama. Oleh karena itu, mari kita teladani keluarga Ibrahim. Kita jadikan momentum Idul Adha ini momentum memperbaiki keluarga kita, menjadikan keluarga kita, kita dan pasangan kita hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa pada guru kami ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang yang telah berbuat baik. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh, salehah,
pasangan yang soleh dan solehah, yang menjadi pemicu mata dan hati kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka, ya Allah. Ya Allah, kami lalai banyak kesalahan yang telah kami lakukan. Begitu banyak dosa yang telah kami perbuat. Begitu banyak, ya Allah, perintah-Mu yang kami tinggalkan, larangan-Mu yang kami jalankan. Ya Allah, selamatkanlah kami dari azab-Mu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berilah kami kebahagiaan di dunia, keselamatan di dunia. Selamatkan kami, ya Allah, dari dosa, dari maksiat, dari riba, dari penyakit hati. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan di akhirat, ya Allah, yakni surga. Selamatkanlah kami dari azab neraka. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, kami hamba-Mu yang soleh, hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang hatinya terpaut ke masjid ini, ya Allah. Hamba yang lurus, hamba yang baik akhlaknya, hamba yang berkah rezekinya, hamba yang selalu dalam ridho. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah